Karena kan kita tahu kalau pembuatan film itu kan sangat dekat dengan budgeting ya. Ada agenda khusus nggak setiap tahunnya misalnya ingin mengangkat tema apa gitu terkait dengan Aceh? Salam sahabat readers.id, apa kabar Anda? Kali ini kita akan ngobrol sesuatu yang baru. Biasanya kita akan bicara tentang hal-hal yang barangkali selama ini nggak sempat kita bahas. Kita akan membicarakan tentang bagaimana industri film, terutama yang dilakuin atau dilakoni oleh anak-anak muda yang ada di Aceh. Kita akan bicara dengan Faisal Ilyas, dia ketua dari Aceh Documentary. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu ya. Ya, Ini kita terakhir ketemu 12 tahun yang lalu. Iya. Jadi teman-teman kami, saya dan Faisal ini pernah bekerja di satu tempat dan sama-sama juga mengedukasi masyarakat ya di program itu. Dan terima kasih kepada lembaga yang sudah mempertemukan. Kemudian 12 tahun nggak ketemu ya, saya cukup lama. Dan 12 tahun juga udah tahu Faisal udah menyelesaikan master, banyak hal dan lain-lain. Dan terakhir terdengar sebagai ketua Aceh Documentary. Iya, benar. Nah, sejak kapan nih Sal menggeluti program di Aceh Documentary ini? Walaupun di tempat kerja yang lalu juga ada irisannya juga ya. Pekerjaan ini lebih kepada publikasi lewat media film. Sejak kapan nih? Persis setelah kita berpisah, Bang. Nah, kita berpisah. Ini kayak lagunya ini ya, hati-hati di jalan. Kemudian Iya, di 2013 ya, oke. 2013 kita bersembilan orang punya apa ya, punya Visi. punya visi, punya mimpi ya sebenarnya sederhana sih. Pasca tsunami itu banyak film atau video atau konten-konten itu dibuat oleh orang yang bukan orang Aceh, tapi narasinya narasi Aceh. Kita tahu bahwa pasca tsunami banyak visual report misalnya, banyak film-film dokumenter yang dibuat oleh orang-orang yang non Aceh begitu. Ya kita sadari bahwa kita punya pengalaman yang tidak dialami oleh provinsi lain begitu. Terus awalnya kita berpikir bikin festival, semacam festival film lah. Festival itu kan mempertemukan banyak pihak, terutama yang terkait, stakeholder terkait gitu. Ada dari penikmat sampai pelaku, sampai mengkritik film itu sendiri. Tapi kita berpikir kita bikin festival, kontennya minim. Mana film yang mau kita festivalkan? Minimal film tamu atau film lokal yang akan menjadi, ini gaya kita loh, film ini gaya kita. Pada 2012 secara individu teman-teman sudah bikin film sebenarnya, beberapa karya sebenarnya, misalnya Karam Kuta Asing Lagi, yang Eaglewood, masuk Eaglewood Metro TV waktu itu ya. Kemudian film 0 km dari Sarang Produk 0 km terkait dengan plus 1 menit judul filmnya, terkait dengan kegelisahan ketidakhadiran pemerintah di Pulau Aceh di 2012. Ada sekitar 4 sampai 5 film secara individu teman-teman buat gitu. Saya film tentang nyanyian 1907 tentang Semong ya. Semong, itu dia saksi hidup tsunami 1907. Berawal kita sebenarnya Aceh Dokumenter itu sebenarnya program awalnya, Pak. Sebuah program Aceh Dokumenter Competition, lab film dokumenter. Referensinya dari Eagle, lab dokumenter. Kita terima ide cerita, kemudian kita in-house-kan, kita supervisi produksi sampai pasca produksi dan distribusi begitu. Saya rasa ini cukup efektif untuk melahirkan karya-karya film, plus melahirkan sutradara baru yang pemula begitu, yang tidak mengerti film,
kita coaching sehingga menjadi sutradara dengan satu karyanya begitu. Terus kami kira ini cukup efektif Pak untuk melahirkan film dan sutradara baru di Aceh begitu. Karena memang mimpi besar di 2013 itu bagaimana memperbanyak sutradara, memperbanyak filmmaker, kemudian dan ada karya gitu. Kemudian 2013 mendapat dukungan dari teman-teman seniman yang senior lah ya, yang tergabung di asosiasi dewan-dewan kesenian lah, asosiasi seniman. Terus 2014 berjalan, 2015 kita berjalan hal yang serupa gitu. 2015 kita inovasi atau tambah program Aceh Dokumen Junior itu untuk teman-teman SMA. Sampai hari ini ada 120 film judul dokumenter dan fiksi. Ada sekitar 80 orang yang pernah, lebih 80 lah, yang pernah membersamai kami. Saat ini sebagian ada yang tetap di profesi film, ada yang sudah beralih profesi ke bidang lain begitu. 2017 kami merubah model bisnis, Pak. Jadi kami melihat film ini harus ngarahnya ke industri biar dia sustain. Kemudian kita mendapat manfaat dari program-program social planner yang kita lakukan selama ini. Jadi value kita naik karena program sosial kita sebenarnya. Yang program Aceh Dokumenter Competition, Aceh Dokumen Junior itu pure tanpa pendanaan. Sampai hari ini masih berjalan programnya. Dalam perjalanan kami dapat dukungan para pihak kebudayaan, misalnya para pihak kebudayaan ada Kemdikbud misalnya mengakselerasi program-program kami, tapi memang tidak, program pemerintah kan dia tidak extend, tidak multi years ya, dia cuma by program kemudian. Tapi bagi kami ini stimulus untuk bagaimana memastikan keberlanjutan industri film. Alhamdulillah mendapat banyak apresiasi, Bang. Film-film Aceh Dokumenter mulai 2016, 17, 18, 19 itu selalu bawa film jadi film dokumenter pelajar terbaik di FFD, Festival Film Dokumenter yang usia festivalnya sudah se-Indonesia ya? Ya, se-Indonesia begitu. Kita masuk nominasi FFI 2 kali. Satu film minor, cerita tentang keberagaman. Satu film 1880 NDPL, cerita tentang orang trans di Aceh Tengah. Kena TNGL lah, jadi cerita petani kopi lah. Itu masuk nominasi. 2020 Piala Maya kami bawa pulang untuk kategori film pendek begitu. Saya melihat memang 10 tahun terakhir ini gelombang baru, Bang. Gelombang baru film di Aceh. Kalau kami bilang new wave, new wave, gelombang baru film di Aceh. Dan terbukti semakin banyak pelaku hari ini, semakin kreatif lah. Hanya challenge teman-teman adalah di mendapat akses modal atau akses uang secara berkelanjutan untuk berkarya gitu. Film
oleh sebagian orang tidak dianggap sebagai bisnis, itu hanya hobi begitu. Tapi semakin kembali kan semakin beda. Faisal, kalau kita lihat pertumbuhan yang bagus ya 10 tahun belakang Aceh Documentary menstimulus juga kan anak-anak muda, tadi ada yang junior juga untuk bisa berkarya, bukan saja untuk mencari sebagai pemenang ya, tapi memberikan kontribusi, mengabarkan kepada dunia tentang apa yang menarik di Aceh juga dari akses informasi dan juga dampak-dampak barangkali lingkungan seperti tadi TNGL dan lain-lain. Nah, bagaimana nih caranya Faisal untuk menjaga semangat mereka nih? Gimana nih caranya menjaga stimulus teman-teman, anak-anak muda itu? Karena kan kita tahu kalau pembuatan film itu kan sangat dekat dengan budgeting ya. Ada uangnya, ada produksi dan lain-lain. Nah, sementara tadi sudah 180 lebih film, sebagian besarnya banyak juga yang tidak didanai gitu. Apa yang menjadi barometer nih supaya semangatnya jadi tetap up-nya sama seperti semangat awal? Ya, ini memang challenge ya, challenge. Tantangan transformasi teman-teman komunitas ke industri itu juga challenge, Pak. Kita belajar banyak dari komunitas di Indonesia yang hadir dan bubar di tahun ketiga misalnya, atau bahkan di tahun kedua bubar gitu. Jarangkali yang extend, Pak, extend di tahun kelima. Ini kami selalu belajar itu, selalu sadari itu, karena kita manusia ya, punya limit mood yang berbeda, punya limit datang dari latar belakang pendidikan, ekonomi yang berbeda-beda begitu. Artinya kan semua orang kita berbeda sebenarnya, secara ekonomi, secara narasi, pendidikan dan sebagainya. Kami sanggup menjaga mood itu, Bang, karena kayak ini secara alamiah itu mood kami terbagi. Misalnya kami ada bersembilan, ada yang semangatnya di awal, di bulan 1 sampai bulan 5 misalnya, ada semangatnya di pertengahan, ada semangatnya di akhir. Oke. Ya, jadi moodnya dibagi. Artinya ada kayak misalnya saya di manajemen itu moodnya harus stabil. Manajerial, karena mikirin banyak hal ya. Banyak hal gitu. Teman-teman produksi moodnya ketika produksi. Setelah produksi selesai dia sudah artinya memang harus sama-sama kita harus legowo. Iya. Harus legowo, kemudian pun ada tim kita, misalnya tim produksi yang di luar layar kita, kemudian dia tidak mau membersamai kita, ya it's okay, nggak masalah gitu. Artinya mungkin kami mulai dari usia yang muda, kami memulai usia rata-rata kami di bawah 25 tahun. Di saat semangat sedang tinggi-tingginya, di saat waktu sedang banyak-banyaknya, mungkin kami kalau mulai di usia range 30 sampai 35 tahun mungkin juga nggak berlangsung lama. Tapi buktinya sekarang berjalan ya, berapa tahun sudah? Sudah hari ini 9 tahun ya. 9 tahun begitu. 9 tahun dan tetap terus produktif untuk buat ini ya. Allah. Ada agenda khusus nggak setiap tahunnya, misalnya ingin mengangkat tema apa gitu terkait dengan Aceh? Kalau tadi itu kan misalnya isu tentang transmigran ya, kemudian ada juga titik nol kayak tadi itu yang Faisal bilang, itu biasanya diobrolin atau berdasarkan fenomena yang ada atau gimana? Itu diobrolin, didiskusikan. Memang tiap tahun ada tema khusus untuk kita pengkaryaan. Artinya meski memang pada akhirnya kita tidak terlalu mengikat kepada tema. Kalau cerita yang bagus kita produksi begitu. Skema distribusi kita sudah punya formula. Bagaimana misalnya kita mau produksi film A, itu distribusinya kemana? Karena
tantangan persoalan teman-teman film gitu Bang. Setelah dibuat kemudian distribusinya kemana? Kalau film distribusikan ke YouTube bisa aja, hanya saja YouTube rawan di cut, rawan diambil kontennya. Sedangkan film itu kan produksi mahal. Nah, bisa aja sih sebagai alternatif platform. Tapi kalau filmnya bagus, ceritanya bagus, akan lebih bagus kan di nangkring di beberapa festival. Manfaat festival sebenarnya bagi sutradara, namanya naik, sehingga dia dapat value lain gitu, dapat branding lain gitu. Terus mulai 2019 kami bikin ya semacam visi Bang ya, sampai 2045 apa yang mau kita kerjakan di 5 tahun pasca 2019 kemudian sampai seterusnya begitu. Ini penting saya pikir untuk bikin kita mau kemana sih, roadmapnya kemana gitu, apa kemudian berkarya begini-begini aja begitu kan, atau setelah festival selesai begitu kan. Mimpi kita sebenarnya 2045 itu Aceh menjadi lab dokumenter global. Untuk film dan yang lain ya. Untuk film, Bang. Untuk film khususnya dokumenter. Karena kita punya sejarah konflik, sejarah kebencanaan, syariat Islam, keunikan kita, dan di situ kan pasti banyak cerita inspirasi, cerita kegelisahan, cerita ya macam lah. Itu bisa diangkat kan ya? Di balik peristiwa besar ya. Jadi mimpinya arahnya ke sana sih Bang. Good. Dan banyak hal yang sudah dilakukan dan itu sudah kelihatan kan, mau kemana-kemana udah kelihatan gitu ya. Paling tinggal menjaga mood dan lain-lain ya gitu ya. Kalau selama ini yang paling bisa dibilang yang paling diingat tuh dalam menggarap apa tuh sebuah produksi film apa kemarin? Dokumenter yang mungkin ada judulnya? Iya. Ke 5 tahun terakhir ini kita sedang treatment ke fiksi Bang. Fiksi ya? Dokumenter ini kan segmennya sangat kecil ya. Ya penontonnya kecil ya. 5 tahun terakhir ini udah mulai bagus memang. Penontonnya orang sudah lebih mau nonton dokumenter karena bicara fakta. Kalau fiksi kan cerita fakta yang dibohongi. Ya. Berceritanya sambil dibohongi. Namanya fiksi Bang ya. Tapi fiksi ini punya distribusi yang lebih luas begitu. Di tatanan festival-festival di Indonesia, festival yang paling bergengsi misalnya FFI, itu ruang dokumenter cuma satu kategori, 2, panjang sama pendek. Ruang fiksi luas ya, luas kategorinya, cerita terbaik, PU terbaik, naskah terbaik. Ruang fiksi cuma 2, dokumenter sama pendek sama panjang doang gitu. Artinya kita kan kami harus melihat kebutuhan apa yang pasar inginkan. Karena ini kan kita mau ke arah industri ini. Jadi teman-teman yang basisnya dokumenter kemudian dia bikin fiksi itu lebih realis filmnya. Karena udah punya pengalaman ya. Ngelihat fakta gimana? Ya, fakta. Gimana fakta yang didustakan gitu ya. Tanda kutip ya. Gitu. Artinya kisahnya mungkin nggak langsung persis seperti kisah ini ya yang sebenarnya, tapi kan lebih kayak ada masuk akal. Realis. Realis. Jadi dan teman-teman yang basisnya dokumenter masuk ke fiksi itu lebih mudah. Landingnya lebih mudah. Fiksi juga butuh riset. Riset karakter. Nggak hanya sekedar ya. Tidak. Cuma cara treatmentnya yang beda. Iya, betul sekali. Pada ininya sama sebenarnya. Dokumenter kan sangat riset sekali, Pak. Iya. Dan butuh waktu kan. Dan butuh waktu, benar. Butuh waktu. Sangat riset sekali dia. Tapi untuk menjaga mood ya, terutama kayak saya bilang tadi, ada yang sudah masih ada terus nggak lagi, itu nggak biasalah dalam sebuah organisasi ada begitu.
Bagaimana mendistribusikan mood itu, maksudnya semangat berkarya? Kan tadinya di kalangan para anggotanya mengajak anak muda dan turun lagi ke anak-anak sekolah gitu ya. Iya. Punya semacam roadshow juga atau seperti Oh apa? iya, itu tetap Pak. Kita eh, hanya di pandemi aja kita nggak jemput bola. Biasanya kita roadshow. Oke. Setahun sekali pasti roadshow. Tidak roadshow di awal tahun, di akhir tahun. Film yang sudah ada kita kelilingkan. Oh, nonton bareng gitu Nonton ya. bareng kayak nobar lah, layar tancap kan. Ini untuk meng, apa ya, mendekatkan film dengan masyarakat. Masyarakat. Karena kan nggak mungkin ya setelah kita bikin film kemudian Nggak ada yang nanti tonton. di hard disk Pak ya. Iya. Teman-teman filmmaker ini semakin film itu semakin ditonton, itu semakin ada kepuasan. Baru kemudian kita bicara value ekonomi. Ini bicara value karya gitu Pak. Penting ditonton dulu ya. Ditonton dulu gitu, artinya udah ditonton itu diapresiasi dong berarti ya. Kemudian film-film yang ditonton itu kan dekat dengan peristiwa mereka. Iya. Karena kan film yang diproduksi di Aceh. Gitu. Iya. Tapi kalau respon tuh gimana? Udah mulai mendapat, kalau masyarakat kan penonton ya. Iya, benar. Tapi respon untuk mungkin pembinaan atau mungkin dukungan dari pemerintah daerah atau justru dari insan film di Jakarta itu gimana? 5 tahun sekali Pemda sudah bagus Pak. Di plot DIPA mereka anggaran APBA gitu. Kita melihat beberapa kegiatan ada film-film yang gitu. Itu saya lihat nggak bagus. Jadi support bagus ya. Nah, dia sudah mulai ada kesadaran audiovisual dalam kampanye Ya. sesuatu gitu ya. Apalagi dengan revolusi industri sekarang ya, kebutuhan itu kan makin ada. Tapi memang di kementerian lebih full sport ya. Oh, support. Dan itu lebih seru ya, kita berkompetisi ide, berkompetisi gagasan. Peluang-peluang dibuka oleh Kemenparekraf misalnya atau Kemdikbud begitu. Nah, jadi pemerintah secara umum sudah bagus lah. Hanya saja regulasi yang belum ada. Oke. Film dianggap adalah tugasnya pusat, tugasnya kementerian. Undang-undang film itu dianggap tugasnya pusat. Padahal Itu kan regulasi daerah juga harus ada ya. Di undang-undang jelas sebenarnya pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang film makanya 2019 nomor 33 ya kalau salah saya. Cuman hanya saja penyampaian informasi ke Pemda sini itu mesti masif. Masih masif ya. Dan ya. itu harus disemangatin terus ya. Iya benar, artinya penting teman-teman Aceh, filmmaker Aceh masuk nominasi dan menang di festival untuk bahwa filmmaker Aceh berprestasi. Dan ada orang yang punya kemampuan juga gitu kan. Oke, sebelum kita closing, apa nih saran atau harapan Faisal tuh kepada anak-anak muda yang nonton supaya punya semangat buat film atau punya passion di dunia film supaya tidak berhenti dan mungkin bisa kolaborasi, mencari teman, berkontribusi kemana-mana supaya akhirnya menemukan juga tuh circle-circle yang dimaksud itu. Iya benar. Apa ya? Sekarang teman-teman muda punya banyak alternatif profesi, banyak alternatif komunitas. Begitu. Sekarang lagi trennya berkomunitas banyak. Komunitas kan pada akhirnya berkolaborasi. Kolaborasi gitu. ya. Tinggal bagaimana anak muda melihat minatnya. Iya. Minat dan pengetahuannya. Apapun bidangnya pasti basis awal adalah pengetahuan gitu. Jadi pasti teman-teman muda harus terus belajar. Medium belajar juga cukup banyak. Di Aceh medium belajar film tidak hanya di Aceh dokumenter, ada banyak ruang-ruang yang lain yang bisa mereka dapat yang bisa mereka dapatin. Di nasional juga banyak begitu. Kemudian film salah satu subsektor yang menampung banyak subsektor lain. Film ada kulinernya, ada fashionnya, ada seni rupanya, ada seni tarinya, ada seni musik. Artinya kalau saya bilang ini film sebagai ibunya seni.
Artinya serapan tenaga kerja Cukup banyak juga ya. banyak, begitu. Kemudian kondisi Indonesia juga makin baik, Ya. industri sudah mulai bisa berjalan lancar, Alhamdulillah. dan Aceh Documentary juga bisa produksi lagi banyak-banyak hal ya. Insya Allah. Faisal, terima kasih banyak ya sudah Sama-sama, ngobrol Pak. setengah jam ini. Siap. Dan ini obrolan yang tidak disengaja ya, tapi ternyata manfaatnya luar biasa. Dan barangkali juga perlu kita sampaikan kepada teman-teman yang nonton, kalau ada teman-teman yang ingin belajar ke Aceh Documentary boleh ya. Siap. Boleh. Siap. Dan magang juga boleh. Siap. Apalagi udah punya naskah sendiri mau difilmkan, lebih seru lagi lebih ya. Seru lagi, gitu ya. Tapi kayaknya sulit itu. Nanti mungkin bisa belajar dulu ya. Baik, terima kasih Faisal atas kesempatannya. Sahabat Readers, terima kasih sudah menyaksikan obrolan saya tadi bersama Faisal Ilyas. Beliau adalah salah seorang tokoh muda yang sangat aktif di dunia kreativitas. Dan terutama kreativitasnya di bidang perfilman dan juga di bidang kreatif yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat baru buat Anda untuk melakukan hal-hal yang produktif. Jangan lupa ajak orang-orang di sekitar Anda untuk terus kreativitas dan menunjukkan kemampuannya agar bisa bermanfaat bagi banyak orang di luar sana. Sampai ketemu lagi dalam program-program yang ditampilkan oleh Readers.id. Semoga Anda bisa menonton obrolan kami dengan tamu-tamu yang hadir setiap hari di program Readers.id. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.